Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tidak sih seorang pendidik di madrasah ataupun di rumah untuk memberikan arahan, masukan, memberikan pandangan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, agar mengikuti langkah-langkah kehidupan di dunia ini sesuai dengan sasaran atau tepat sasaran gitu. Perlu banget, karena yang namanya anak-anak, masa-masa remaja, baik masa-masa tingkat menengah ke bawah, tingkat menengah ke atas, itu masih perlu bimbingan dan arahan, masukan dan pandangan. Dan memang itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pendidik, kewajiban kita sebagai guru, kewajiban kita sebagai kepala madrasah, kewajiban kita sebagai wali kelas, kewajiban kita sebagai wakil kesiswaan, terlebih guru BK gitu kan, mempunyai peran dan fungsi di dalam memilihkan atau mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan apa gitu ya. Tapi kita kembali lagi gitu kan, tentu kita tidak boleh otoriter, kita harus menanyakan dulu gitu kan, anak minatnya di bakat apa nih. Kalau misalkan anak itu minatnya di bakat Inggrisnya gitu, dia suka banget bahasa Inggris dan dia suka dengan mengajar gitu. Misalkan ada kan anak yang pengen jadi guru gitu kan, pengennya apa, lebih sukanya mata pelajarannya bahasa Inggris, berarti kita arahkan sebagai guru BK nih, kita arahkan guru BK. Kalau memang di sekolah tersebut belum ada guru BK-nya karena mungkin syarat dan ketentuannya kan memang 150 siswa satu guru BK gitu ya. Kalau misalkan siswanya hanya ada 60 atau 70, itu kan masih bisa ditangani oleh wakil kesiswaan, wali kelas gitu ya. Jadi kita berikan arahan gitu kan, kalau kamu memang sukanya bahasa Inggris dan kamu suka dengan mengajar, kamu ngambilnya pendidikan gitu kan, pendidikan bahasa Inggris gitu. Kita memberikan arahan perlu, itu nggak masalah, bukan berarti kita tidak percaya masa depan kan. Kalau masa depan itu kan memang betul urusan Allah, tapi kita sekarang mengupayakan yang baik, yang tepat sasaran itu ya nggak apa-apa gitu, sesuai dengan bakat dan minat kita gitu. Misalkan ada anak yang lain gitu, saya lebih sukanya ke ke teknik gitu kan, ya berarti kita arahkan gitu, kalau mau kuliah gitu harus mengambil jurusan teknik gitu. Ada juga anak yang lainnya, saya lebih minat ke bahasa Arabnya, berarti kita arahkan untuk mengambil jurusan kuliah bahasa Arab gitu. Atau ada yang saya lebih dominan ke PAI deh, saya suka banget pendidikan agama Islam gitu kan, ya kita arahkan anak itu untuk kuliah ke pendidikan agama Islam. Dan tentunya seorang muslim pasti tahu apapun itu jurusan yang diambil oleh anak, misalkan kuliahnya dia minatnya ke kedokteran atau ke perawat ataupun ke mata pelajaran umum, itu tentu kita tahu gitu bahwa seorang muslim itu wajib sangat wajib gitu untuk mempelajari agama yang dia yakini. Karena apa? Karena ya di kehidupan di dunia ini tidak hanya melulu memikirkan atau mementingkan urusan dunia saja, tapi kita juga harus betul-betul bisa memilih itu, mana halal, mana haram, mana mubah, mana makruh, mana sunnah gitu, mana yang memang subhat yang memang tidak perlu kita lakukan gitu, atau tidak banyak kita harus lakukan hal-hal yang subhat itu gitu kan. Walaupun memang belum jatuhnya kategori dosa besar, tapi kan kita seorang muslim, kalau kita kembali ke tauhid gitu kan, kita akan meninggalkan hal yang seperti itu kan, harus tahu itu seorang muslim itu ya, biar kita gitu kan, ketika kita melakukan aktivitas dunia itu bernilainya ibadah gitu. Betapa banyak gitu orang-orang muslim gitu yang ada di dunia ini, mereka ngambil jurusannya kuliahnya itu kedokteran gitu, tapi banyak yang mereka itu hafiz Quran gitu kan, pemahaman agamanya juga bagus gitu, amaliyah dalam melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi juga bagus gitu kan. Jadi enggak kalau untuk mempelajari agama itu ya memang wajib tanpa tapi kalau umum itu kan boleh, silahkan. Makanya kan ilmu dunia wajib ilmu akhirat wajib dicari. Ilmu dunia itu boleh gitu kan, asalkan tetap kita menjalankannya masih mengikuti koridor syariat gitu. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, kepada kitabullah, kepada malaikat, kepada hari kiamat gitu kan, kepada takdir Allah baik dan buruknya. Itu mereka yang tidak beriman kepada 6 tadi gitu, ya mereka akan melakukan aktivitas ya menghalalkan segala cara gitu. Misalkan misalkan dokter kecantikan gitu kan, dia
tahu nih ada kandungan, kalau lemak babi itu misalkan minyak atau lemak yang ada di babi gitu kan, ada kandungan babinya gitu kan, itu bagus untuk kulit misalkan, dia mengolah itu produk kecantikan itu ada kandungan yang haramnya, ya tentunya kalau orang muslim itu tidak akan melakukan gitu, walaupun menguntungkannya luar biasa gitu. Orang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah gitu, bukan orang muslim yang memang munafik gitu, orang muslim yang memang hanya menjadikan Islam itu di KTP-nya saja. Jadi kita nggak apa-apa memberikan pengarahan gitu kan, memberikan pembinaan, memberikan pandangan kepada peserta didik kita, bahkan wajib gitu, karena mereka ya belum mengalami gitu. Kalau kita yang sudah mengalami gitu kan, tentu kita harus mengarahkan yang tepat sasaran gitu. Karena bagaimanapun juga gitu kan, seorang pendidik ataupun orang tua ataupun guru itu tidak hanya melulu mementingkan kehidupan akhirat saja. Kehidupan akhirat paling utama karena itu yang abadi kan. Tapi memang kita juga harus memikirkan kehidupan dunianya supaya sejahtera. Ya, sejahtera itu kan diupayakan gitu kan. Adapun kalau hasilnya ternyata gitu kan tidak sesuai dengan upaya yang kita lakukan, berarti itu udah qadarullah gitu kan. Upaya itu salah satu jalan ikhtiar kita. Jadi upaya itu jangan setengah-setengah, usaha itu jangan setengah-setengah. Usaha itu benar-benar sungguh-sungguh gitu kan. Hasilnya bagaimana itu kan pasrahin semuanya kepada Allah gitu. Jadi kita harus mengupayakan supaya anak ini tidak hanya sukses di dunia saja, tapi juga sukses di akhirat gitu kan. Sebenarnya kalau kita mengkaji kitabullah dan sunnah, tidak hanya melulu membahas tentang urusan akhirat saja. Urusan akhirat penting, sangat penting dan harus gitu. Bahkan akhirat itu di hati, dunia jangan di hati, cukup di tangan saja. Biar dunia bisa kita kuasai, bukan menguasai diri kita gitu. Tapi akhirat itu harus di hati gitu kan, biar menjadi tujuan yang paling utama gitu. Jadi ada gitu kan, ada keterangan-keterangannya seperti tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, itu kan hadis gitu kan, sahih gitu kan. Berarti kan kita memberi lebih baik daripada meminta. Berarti kan Allah memerintahkan, Nabi itu memerintahkan kita ini umatnya untuk kaya gitu. Jangan sampai kita merendahkan diri kita dengan minta-minta kepada manusia, terlarang gitu. Apalagi kalau dijadiin profesi, itu kan yang memang betul-betul kena ancaman hadis Nabi gitu kan. Yang meminta-minta jadiin profesi itu kan akan terpotong-potong tubuhnya ketika dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar gitu, di yaumil kiamah gitu. Tapi Nabi juga ya menyeimbangkan gitu. Ketika memang kita banyak hartanya gitu kan, memberikan motivasi untuk memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena kita tidak hanya melulu untuk urusan dunia saja gitu. Kalau kita ketika memiliki harta yang banyak, kita memikirkan urusan dunia saja, kita belanjakan untuk urusan dunia saja, rugi gitu, tidak akan ngikut sampai akhirat. Makanya kata Yusuf Hamka itu, harta yang kamu makan akan jadi kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi warisan, bahkan bisa jadi rebutan. Harta yang kamu sedekahkan itulah harta yang akan mengikuti kamu sampai akhirat. Jadi sebenarnya Islam itu tidak hanya melulu kita mengarahkan seorang pendidik, kamu harus tasawuf, juhud, tidak hanya melulu itu perlu diajarkan gitu. Tapi juga bagaimana kamu bisa menjalankan kehidupan dunia ini dengan bahagia, makmur gitu, damai, tentram, tenang gitu kan. Dan di akhirat kamu mendapatkan ampunan, ridho dan surganya Allah kan itu. Doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita perlu terapkan ini kepada diri kita dan juga peserta didik kita dan anak-anak kita.